Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan Ibu Guru Ima. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar bab 2 pada materi beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bab 2 pada materi beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Nah, adapun sebab materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari Al-Asmaul Husna. Nah, poin yang kedua yaitu memahami Al-Asmaul Husna yang 4, yaitu Al-Khabir, Al-Basir, Al-Alim, dan As-Sami'. Kemudian poin yang ketiga yaitu bagaimana mencerminkan perilaku yang sesuai dengan Al-Asmaul Husna. Baik, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan poin yang pertama terkait pengertian dari Asmaul Husna. Nah, anak-anak, Al-Asmaul Husna ini dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari kata Al-Isim yang memiliki arti nama, dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Nah, dalam hal ini Al-Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, di sini siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Masya Allah, sudah hafal semua ya. Baik, Ibu lanjut pada poin yang kedua, yaitu mempelajari 4 Asmaul Husna, di mana yang pertama ada Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Nah, ada yang tahu apa artinya Al-Alim? Ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kata lain, pengetahuan Allah itu luas tanpa batas. Nah, luar biasa bukan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatin wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul
mahfud. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Anak-anak, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus untuk mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara belajar dan terus merenungi ciptaan Allah. Nah, tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Nah, sebagai orang yang berilmu, kita harus tetap rendah hati. Nah, ada yang tahu pepatahnya apa? Ya, seperti pohon padi di mana semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua yaitu al-khabir. Nah, al-khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah itu maha waspada. Nah, jadi Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alla ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 14. Adapun perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Anak-anak, ada yang tahu Asmaul Husna ketiga yang akan kita bahas apa? Ya, As-Sami' yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah menciptakan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat as-sami', maha mendengar, adalah kita harus percaya, harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Nah, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain juga As-Sami' ini bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Nah, kita sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat yaitu al-basir. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu apa artinya al-basir? Ya, al-basir artinya maha melihat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Nah, hal ini sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah itu Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Nah, anak-anak, namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri. Nah, ada yang tahu di sini apa itu makna dari introspeksi diri? Nah, betul. Nah, jadi introspeksi diri itu kita itu juga menilai diri kita sendiri. Kita juga sadar terhadap apa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Nah, agar apa? Agar hidup ini menjadi lebih terarah. Nah, jadi kita tahu hal yang harus kita kerjakan, sesuatu hal yang harus kita tinggalkan. Nah, sungguh hal ini itu sangat indah ketika kita amalkan. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, dapat Ibu simpulkan mengenai Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama Allah yang baik dan yang indah. Nah, di antara Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan tadi yang 4, yaitu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha memberitahu, As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Nah, kemudian cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari antara lain mencintai ilmu pengetahuan, selalu giat dalam mencari ilmu, teliti dalam berbuat, mau menerima nasihat orang lain, mau menghargai pendapat orang lain, selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Nah, itu tadi pembelajaran kita terkait dengan materi beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah perkataan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.